Dalam kesempatan ini, kita akan coba berkenalan dengan teologi surat Ibrani. Ya, teologi surat Ibrani. Nah, surat Ibrani ini adalah sebuah teks yang kaya secara teologis, sangat kaya. Surat Ibrani menekankan keunggulan Kristus dan perjanjian baru yang didirikannya. Surat ini ditujukan kepada para pembaca Kristen yang menghadapi tantangan dan godaan untuk kembali kepada praktek-praktek Yahudi atau Yudaisme. Ya. Bila dilihat dari sisi forma atau bentuknya, kita melihat bahwa surat Ibrani ini tidak benar-benar merupakan sebuah epistole ya atau sebuah surat, kecuali di bagian penutup ya, Ibrani 13 ayat 23 sampai 25 di mana penulis menyampaikan salam. Nah, secara keseluruhan surat Ibrani lebih menyerupai sebuah risalah ya, atau homili ya, khotbah berdasarkan kitab suci. Memang sebenarnya surat Ibrani juga tidak secara eksplisit ditujukan kepada orang Ibrani atau pros Hebraius ya. Frase pros Hebraius itu baru disematkan pada awal abad kedua. Dan penulisnya hampir pasti bukan Rasul Paulus, kendati diasumsikan demikian dalam sebagian besar sejarah gereja ya. Para bapak gereja cenderung pada Rasul Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Nah, surat ini merupakan salah satu tulisan Kristen perdana, Kristen awal yang paling berpengaruh. Terutama dalam menunjukkan bagaimana kekristenan itu mulai memahami dirinya sendiri sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah dari Judaisme, bahkan mengunggulinya. Sekarang kita lihat garis besar surat Ibrani sebagaimana diusulkan oleh almarhum Romo Raymond Brown ya, seorang pakar Alkitab Katolik. Ada 7 bagian ya. Bagian pertama introduksi. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bagian kedua keunggulan Yesus sebagai anak Allah. Pasal 1 ayat 4 sampai 4 ayat 13. Bagaimana ia dilukiskan mengungguli lebih tinggi dari para malaikat, bahkan juga lebih tinggi daripada Musa. Bagian ketiga, keunggulan imamat Yesus. Dari pasal 4 ayat 14 sampai 7 ayat 28. Bagian keempat, keunggulan pengorbanan Yesus dan pelayanannya dalam kemah suci sorgawi yang menahbiskan sebuah perjanjian yang baru. Pasal 8 ayat 1 sampai 10 ayat 18. Bagian kelima, iman dan ketekunan, yaitu mengenai bagaimana menerima manfaat dari karya imamat Kristus. Pasal 10 ayat 19 sampai 12 ayat 29. Kita bisa melihat di sana ada nasihat untuk mengambil manfaat dari pengorbanan Yesus, contoh-contoh iman dalam perjanjian lama, teladan penderitaan Yesus dan disiplin Allah atas anak-anaknya, juga peringatan terhadap ketidaktaatan melalui contoh-contoh dalam perjanjian lama.
Bagian keenam, petunjuk-petunjuk tentang praktek hidup beriman. Dan penutup, ya, berkat dan salam. Ya. Bagian keenam, petunjuk-petunjuk tentang praktek hidup beriman, pasal 13 ayat 1 sampai 19. Dan bagian penutup, berkat dan salam, berisi berkat dan salam, pasal 13 ayat 20 sampai 25. Nah, kita bisa meninjau struktur surat Ibrani. Ya, menurut pakar PB Van Hoye, beliau menemukan kiasem atau kiasmus dalam surat Ibrani. Ya, kita lihat introduksi dan penutup. Ya, introduksi pasal 1 ayat 1 sampai 4, penutup pasal 13 ayat 20 sampai 25. Lalu kita lihat ada dua bagian, ada bagian-bagian yang saling mengapit dengan eh, eksposisi sentral di pasal 5 ayat 11 sampai 10 ayat 39 mengenai kurban. Ya, nama yang mengungguli para malaikat. Ya, kita lihat di situ. Demikian juga eh, kita itu diapit dengan eh, buah damai dari keadilan tentang eskatologi. Ya, jadi eh, bagian A, Ibrani 1 ayat 5 sampai 2 ayat 18, dan Ibrani 12 ayat 14 sampai 13 ayat 19, ini berfokus pada eskatologi. Lalu B, ya, dan B aksen itu Yesus yang setia dan berbela rasa, 3 ayat 1 sampai 5 ayat 10, dan iman dan ketekunan, 11 ayat 1 sampai 12 ayat 13. Keduanya berfokus pada atau berbicara tentang eklesiologi. Lalu eksposisi sentral atau bagian sentral pusat dari surat Ibrani membentang dari pasal 5 ayat 11 sampai 10 ayat 39 tentang kurban. Sebuah struktur kiasmus. Lalu menarik juga apa yang dikemukakan oleh eh, Perkins, ya, penekanan retorik dari surat Ibrani ini. Ya, kita lihat eh, prolog, ya, Allah telah berbicara melalui anaknya. Ditekankan keunggulan anak atas para malaikat. Lalu ada gaya retorik exhortation, nasihat. Jangan menjauh dari keselamatan yang mulia. Ada exhortation, jangan kamu jatuh seperti Israel di padang gurun. Exhortation, jangan kamu tidak dewasa dalam iman. Nah, setelah setiap exhortation itu atau nasihat tersebut, ada pemaparan teologis. Ya, bisa kita lihat, ya. Setelah nasihat jangan menjauh dari keselamatan yang mulia, dipaparkan bahwa melalui penderitaan, sang anak yakni Kristus membawa banyak orang kepada keselamatan. Ya. Bahwa Yesus lebih besar daripada Musa. Lalu setelah exhortation, janganlah kamu jatuh seperti Israel di padang gurun. Ya, ada uraian teologis Yesus imam besar yang berempati. Setelah exhortation, jangan kamu tidak dewasa dalam iman. Lalu dipaparkan tentang janji Allah yang dikukuhkan dengan sumpah. Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Setelah exhortation, pegang teguh iman dan perbuatan baikmu. Tidak ada kurban untuk dosa bila berpaling dari Kristus. Ya, pasal 10 ayat 19 sampai 39. Kemudian diuraikan para pahlawan iman. Lalu exhortation, bertekunlah dengan mengingat teladan Kristus dan mereka yang mendahulumu. Ditutup dengan sebuah kesimpulan atau penutup surat. Jadi kita melihat, ya, exhortation ini selang-seling, ya, dengan nasihat, ya, dengan pemaparan mengenai Kristus. Sekarang kita lihat bagaimana surat Ibrani membicarakan keunggulan Kristus. Ibrani 1
menekankan Yesus anak Allah mengungguli para malaikat. Ibrani 3, pengarang membandingkan Yesus dengan Musa. Ia menyoroti bahwa Yesus layak atas kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Lalu imamat Levitik, ya, Ibrani 4 sampai 7 mendiskusikan Yesus sebagai seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek dengan mengutip imamat kekalnya dan menyajikan sebuah perjanjian yang baru dan lebih baik. Ibrani 8 sampai 10 menekankan konsep tentang perjanjian baru, menyoroti sistem korban yang lama sebagai sistem yang tidak memadai karena sifatnya sebagai bayang-bayang bukan sebagai realitas. Dipaparkan kematian Kristus dilukiskan sebagai kurban yang satu kali untuk selamanya, yang sepenuhnya menjadi pendamaian atas dosa, yang kontras dengan korban-korban yang berulang-ulang dipersembahkan di bawah hukum Taurat. Kalau ada suatu topik tema perjanjian baru, pengarang mengutip dari Yeremia 31 untuk memperlihatkan bahwa Allah menjanjikan sebuah perjanjian yang baru yang akan menginternalisasikan hukumnya di dalam hati kaum beriman. Kita tahu dalam Yeremia 31 dikemukakan suatu keprihatinan kegagalan umat Allah untuk hidup seturut dengan jati diri mereka, itu karena hukum Tuhan sekedar bersifat tertulis lahiriah. Mereka mengetahui hukum-hukum Tuhan, tapi kemudian melanggarnya, dan terus melanggarnya. Yeremia merindu dambakan akan tiba saatnya perjanjian yang baru, yang beda dengan perjanjian yang lama di mana hukum-hukum itu tersurat semata. Dalam perjanjian baru, hukum itu akan dituliskan di dalam hati umat Allah, sehingga mereka taat kepada Allah. Hidup surut dengan jati diri sebagai umat Allah. Surat Ibrani juga berkata-kata tentang iman dan ketekunan. Dalam Ibrani 11, pengarang menyajikan sebuah litani, ya, tentang serangkaian tokoh perjanjian lama yang menjadi teladan-teladan iman. Apa fungsinya? Untuk mendorong kaum beriman masa kini agar tetap teguh, ya, dalam iman mereka melalui berbagai ujian dan pencobaan. Juga tidak kalah pentingnya tema iman dan ketekunan. Panggilan untuk bertekun ditegaskan kembali dalam Ibrani 12. Ya, untuk mendorong kaum beriman. Berlarilah dalam perlombaan. Dengan tekun. Sambil memandang Yesus sebagai teladan terbaik. Terdapat juga peringatan tentang kemurtadan. Kita menemukan dalam surat Ibrani peringatan-peringatan serius terhadap kemurtadan. Kita baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, pasal 10 ayat 26 sampai 31. Ya, nas-nas ini mengilustrasikan betapa seriusnya, ya, meninggalkan iman Kristen setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Nah, ini juga perlu surat berani berbicara tentang keinsanian dan penderitaan Kristus. Ia menggarisbawahi keinsanian Kristus. Kristus sungguh-sungguh manusia yang mengalami penderitaan dan godaan. Ya, Ibrani 2 ayat 14 sampai 18, Ibrani 4 ayat 15. Nah, aspek pengalaman ini memungkinkan Kristus, ya, penderitaan yang luar biasa ini, termasuk pencobaan yang dialaminya. Ini memungkinkan Kristus untuk bersimpati, bahkan berempati dengan kelemahan-kelemahan kita manusia. Sekaligus yang menjadi model ketekunan dan ketabahan. Nah, pengarang juga menekankan pentingnya komunitas, ya, saling menguatkan di antara orang-orang percaya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, seruan untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, ya, kebaktian, persekutuan, ya, bertujuan dalam persekutuan ibadah itu kita saling menguatkan. Pengarang juga mengajak kaum beriman ya, berkumpul untuk saling mendukung, ya, dalam perjalanan iman mereka. Pengarang menekankan dengan kuat rencana Allah dan penggenapannya, ya, melalui Kristus. Allah punya rencana, rencana keselamatan. Dan rencana itu direalisasikan di dalam sejarah keselamatan, mula lewat bayang-bayang dari keselamatan itu,
sebagaimana dilihat dalam perjanjian lama, dan akhirnya menjadi nyata digenapi di dalam Kristus. Pengarang menyajikan Yesus sebagai tujuan dari hukum Taurat dan pemenuhan janji-janji Allah. Kesimpulannya ya, surat Ibrani merangkum teologi Kristen yang hakiki, khususnya mengenai natur dan karya Kristus. Surat Ibrani juga bicara tentang penting iman, arti penting iman, dan panggilan untuk bertekun dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Dan semuanya ditetapkan dalam konteks rencana menyeluruh Allah untuk keselamatan melalui Yesus. Iman, panggilan bertekun dalam menghadapi ujian dan pencobaan ada dalam konteks ya, rencana Allah untuk keselamatan melalui Yesus. Inilah sekilas perkenalan kita dengan surat Ibrani, khususnya mengenai teologi atau ajaran yang terkandung di dalamnya. Terpujilah Allah.